4 permohonan yang ada, pertanggal 25 Juli kemarin, PT Indigo, bukan PT Indigo, pemohon dengan atas nama Indigo Aditya Nugroho telah mengajukan penarikan kembali. Ya, ini adalah kita sangat apresiasi sikap ini. Ya, beliau adalah secara fair mengatakan bahwa saya menarik diri karena beliau mungkin beranggapan ini telah menimbulkan polemik dan seharusnya menjadi milik umum karena memang Cita Fashion Week itu adalah telah menjadi kata yang umum kemudian diambil oleh sekelompok orang untuk digunakan, ya seperti itu. Nah, harapan kita sebenarnya supaya tidak menjadi berkelanjutan polemik ini di masa mendatang, pihak-pihak juga yang telah mengajukan mengambil sikap yang sama sebaiknya dengan sikap daripada Mas Indigo Aditya Nugroho ini untuk ditarik kembali sehingga ini tidak berkelanjutan prosesnya di tempat kita. Karena kalau sudah ditarik kembali, di close. Tapi kalau belum, ini akan mengalami proses yang cukup panjang. Nah, ketika kemudian tidak ditarik kembali, biasanya ini pemeriksaan merek yang kita lakukan itu adalah diperiksa oleh satu orang. Ya, kemudian nanti akan diverifikasi secara berjenjang. Tetapi saya sudah diskusi dengan Pak Direktur Merek dan Koordinator Pemeriksa Merek. Untuk merek ini kita akan bentuk tim yang ketat untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi tidak diperiksa oleh satu orang, akan diperiksa oleh tim, ya, untuk membuktikan bahwa layakkah yang berhak mengajukan merek Citayam Fashion Week ini berhak atau tidak. Saya kira itu ya statement awal dari kita terkait dengan isu yang sedang berkembang saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mas Rizky dari Detik.com terkait dengan apakah Baim sudah menarik atau ada indikasi untuk menarik atau belum. Sampai saat ini belum mengajukan penarikan, karena pasti kalau sudah mengajukan penarikan ada surat ke kita. Kita juga sudah mendengar informasi itu, tapi sampai saat ini kalau secara formal belum ada pengajuan penarikan kembali, kita juga tidak akan mengeluarkan penarikan kembali. Karena ketika pemohon merek mengajukan penarikan kembali, kita akan mengeluarkan surat bahwa ini adalah sudah ditarik kembali. Dan akan ada statusnya di dalam PDKI, Pangkalan Data Intelektual Indonesia, bahwa statusnya adalah ditarik kembali. Jadi sampai ini belum ada. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apakah kalau kemudian bukan kreasi sendiri tidak boleh mengajukan merek? Tidak juga. Misalnya saya, Razilo, ya, mengkreasi sebuah merek dan saya serahkan kepada Pak Direktur Merek. Ini milik Pak Direktur Merek, silakan didaftarkan. Sah saja. Ya. Jadi bukan berarti bahwa dia yang bukan mengkreasi kemudian tidak boleh mengajukan. Yang penting adalah dia berhak secara legal, ya, bahwa saya mendapatkan memang persetujuan dari orang yang mencetuskan pertama kali. Silakan saya serahkan kepada Bapak. Apakah nanti mereka mau bayar atau nggak bayar itu urusan lain. Itu adalah urusan di antara mereka. Kita tidak akan melihat hal itu. Karena nanti dalam proses tahapan di merek pada saat publikasi itu adalah hak masyarakat untuk mengajukan keberatan. Kalau kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan pertanyaan tadi, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika menunggu saat publikasi ini kurang lebih seminggu lagi, ya. Seminggu lagi kemungkinan besar sepekan ke depan publikasi ini akan dilakukan. Publikasi terhadap semua merek yang tidak ditarik kembali, ya. Silakan kemudian masyarakat memberikan keberatan dengan argumen yang tepat, argumen yang jelas, yang bisa diterima oleh kita. Dan itu akan dijadikan sebagai bahan oleh pemeriksa untuk memutuskan apakah memang seluruh keberatan itu bisa kita terima atau keberatannya kita tidak terima. Nah, ketika misalnya Direktorat Jenderal Intelektual sudah mengeluarkan sertifikat, masih ada cara lain untuk kemudian menggugat ini, mengajukan penghapusan ke pengadilan, ya, atau mengajukan gugatan pembatalan juga. Jadi masih cukup panjang. Kenapa kemudian saya katakan sejak awal bahwa kalau nggak punya etiket tidak baik mengajukan merek,
lebih baik berhenti karena prosesnya akan cukup panjang. Orang yang merasa dizolimi pasti dia nggak akan rela, akan melakukan berbagai macam upaya sampai ke Mahkamah Agung. Ya, kalaupun sudah ditolak di Mahkamah Agung, pasti dia akan kasasi lagi atau dia peninjauan kembali lagi. Jadi prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu kita harapkan kepada seluruh masyarakat, hanya memang yang punya etiket baik dan berhak atas merek itulah yang mengajukan merek. Yang tidak berhak lebih baik berhenti saja daripada bermasalah di kemudian.